Untuk Bapak Ibu yang masih berdiri atau berada di ujung belakang ruangan ini, silakan mungkin bisa menunggu di luar tempat acara. Kami mohon kesabaran Bapak Ibu untuk menunggu saatnya TVRI nanti mulai mengudara atau siaran langsung.
Kami doakan Bapak Ibu yang sabar menunggu mendapatkan pahala yang setimpal. Bismillahirrohmanirrohim. Yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan saat ini hadir secara virtual. Yang kami hormati Menteri Badan Usaha Milik Negara Bapak Erick Thohir, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bapak Teten Mas Duki, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPP Bapak Roni Dwi Susanto, Wakil Menteri 1 Kementerian BUMN Bapak Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri 2 Kementerian BUMN Bapak Kartika Wirjo Atmojo. Kita juga tersambung secara virtual dengan para pelaku dan penggiat ekonomi UMKM di Lombok, Rumah BUMN di Mataram, Nusa Tenggara Barat, dan di Auditorium Plaza Mandiri juga hadir para pelaku dan penggiat UMKM yang datang dari Jakarta. Selamat siang juga untuk Bapak Ibu yang sudah hadir secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun 2020 ini. Merdeka!
Kita pekikan sekali lagi salam kebangsaan kita. Merdeka! Merdeka! Terima kasih Pak Luhut. Tepat di hari bersejarah ini, tanggal 17 Agustus 2020, di mana bangsa Indonesia merayakan hari proklamasi kemerdekaannya, kita dapat berkumpul di sini di Plaza Auditorium Mandiri pada acara perluasan pasar UMKM untuk percepatan pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan semangat kemerdekaan dan dengan tetap mentaati protokol kesehatan COVID-19, kita akan sama-sama menyaksikan peluncuran pasar digital UMKM, bela pengadaan, dan laman UKM. Acara ini juga menggunakan skema broadcast melalui daring atau virtual dari 2 lokasi, yaitu di Jakarta dan di Lombok. Kanal YouTube dengan 4 instansi kementerian dan lembaga serta 12 BUMN. Dan acara ini juga disiarkan secara langsung oleh Televisi Republik Indonesia TVRI. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita sama-sama mengawali acara ini dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, kami mohon untuk berdiri. Kebangsaan Hadirin disilakan duduk kembali. Sebagai wujud syukur kita kehadirat Tuhan yang Maha Esa, marilah sejenak kita panjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Doni Gunawan dari Kementerian BUMN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya membacakan doa ini sesuai agama Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain, silakan menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Marilah kita semua sejenak menundukkan kepala, melapangkan hati dan membuka pikiran guna mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rob, Tuhan sekalian alam, kami berkumpul di sini untuk bermunajat, mengharapkan keberkahan dan keridhaan-Mu. Maka tuntunlah kami menuju jalan-Mu. Ya Allah, ya Aziz, Tuhan segala sumber kekuatan, bersama dengan acara launching pasar digital padi UMKM dari Kementerian BUMN,
bela pengadaan dari LKPP, dan laman UKM dari Kementerian Koperasi dan UKM yang dilaksanakan hari ini. Jadikan ini sebuah kado terindah bagi UMKM pada perayaan kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia ini. Jadikan ini sebagai momentum perluasan pasar UMKM untuk percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Ya Allah, ya Ghafur, Engkaulah yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Ya Allah yang mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa kami dan harapan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para undangan yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara virtual serta penonton televisi Republik Indonesia dimanapun saat ini Anda berada. Hari ini kita akan meluncurkan platform digital, pasar digital UMKM, Padi UMKM, bela pengadaan, laman UKM, portal khusus usaha kecil dan mikro. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM merupakan salah satu instrumen roda penggerak ekonomi di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian BUMN dan LKPP menghadirkan platform digital untuk memfasilitasi pengembangan UMKM di Indonesia. Padi UMKM, pasar digital UMKM, platform karya anak bangsa yang dikembangkan ini adalah hasil kolaborasi 9 BUMN di bawah koordinasi Kementerian BUMN. Menghadirkan beragam keuntungan seperti akses pasar BUMN, e-commerce, skala lokal dan global, pembiayaan, dan insight peningkatan kualitas. Bela pengadaan, inovasi LKPP melalui digital platform yang menghadirkan bela pengadaan, sebuah inovasi belanja pengadaan oleh LKPP yang memfasilitasi pengadaan langsung barang dan jasa yang anggarannya bersumber dari APBN atau APBD dengan nilai transaksi di bawah 50 juta rupiah. Laman UKM, portal pengadaan nasional inaprok.id, platform digital ini dikembangkan dalam rangka mendukung peningkatan peran usaha mikro dan usaha kecil dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Melalui laman khusus ini, pelaku usaha dapat melihat penjelasan infografis terkait peran dan partisipasi UKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, di mana sekitar 47% atau 180.000 UKM sudah berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah secara elektronik dalam kurun waktu 2008 sampai dengan tahun 2020. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita menyaksikan peluncuran platform digital untuk perluasan pasar UMKM, mari kita ikuti sambutan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kami silakan dengan hormat Bapak Teten Mas Duki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Yang saya hormati Pak Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Pak Luhut Binsar Panjaitan, Menteri BUMN Bapak Erick Thohir, Kepala LKPP Bapak Roni Dwi Susanto, Wakil Menteri BUMN 1 Bapak Budi Sadikin, Wamen BUMN 2 Bapak Kartika Wiro Partiko saya manggilnya, dan para dirut BUMN yang tergabung dalam Padi. Pandemi COVID-19 telah membawa dampak yang besar terhadap UMKM, baik dari sisi pembiayaan maupun juga menurunnya permintaan terhadap mereka. Pemerintah telah
eh, menyusun program untuk menjawab masalah pembiayaan dengan memberikan bantuan restrukturisasi pinjaman, subsidi bunga, subsidi pajak, dan juga dalam waktu dekat akan segera diluncurkan banpres produktif usaha mikro untuk mereka yang belum bankable. Dari sisi permintaan, pemerintah berusaha untuk menyerap produk UMKM. Salah satu yang menjadi penting adalah Pak Presiden dalam beberapa waktu yang lalu telah memerintahkan, menginstruksikan kepada kementerian untuk memprioritaskan belanja produk UMKM. Pada anggaran tahun 2020, per Juli 2020 ada alokasi 307 triliun. Nah, ini yang saya kira penting untuk kita optimumkan untuk belanja kementerian dan lembaga. Tentu ini perlu kebijakan afirmasi dari semua kementerian dan lembaga. Nah, Kementerian Koperasi dan UKM telah berkomunikasi intensif dengan LKPP tentang peluang-peluang bagi UKM untuk terlibat dalam pengadaan barang dan jasa melalui laman e-katalog UKM, bela pengadaan dan pengadaan langsung secara elektronik. Inisiasi penambahan laman e-katalog LKPP khusus UKM dilakukan sejak akhir tahun 2019 sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada UKM agar UKM dapat bermain di level yang sama, tidak berhadapan langsung dengan usaha besar. Kementerian Koperasi dan UKM telah berkoordinasi teknis secara intensif dan mendapat dukungan penuh dari LKPP sehingga yang semula hanya 3 laman, yaitu nasional, lokal, dan sektoral, sekarang ada laman khusus UMKM. Laman UKM menjadi penting karena selain potensi belanja pemerintah yang besar, tadi nilainya 307 triliun dan ini akan berlangsung setiap tahun, maka dengan bergabungnya UKM di laman khusus ini, maka akses pasar UMKM menjadi semakin luas. Kami ingin memberikan apresiasi kepada LKPP yang telah mengakomodasi dan mendukung pelaku UMKM untuk menjadi penyedia pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun tentu ekosistem ini dapat berjalan dengan baik apabila seluruh kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah berkomitmen dan konsisten setiap tahun mengisi sirup dan mengalokasikan belanjanya untuk UMKM. Namun masih diperlukan juga afirmasi kebijakan untuk mendukung inisiatif ini. Ya, di mana kementerian dan lembaga dan Pemda untuk memprioritaskan dan mewajibkan kementerian dan mendahulukan pembelian dari laman UKM. Kementerian Koperasi dan UKM terus berupaya mendorong pelaku UMKM untuk siap dan terdaftar sebagai penyedia dengan mengkurasi pelaku UMKM yang siap melalui pelatihan dan pendampingan, fasilitasi standarisasi global, dan fasilitasi dukungan akses pembiayaan. Selain itu, melakukan kegiatan onboard UMKM dalam aplikasi laman e-katalog UMKM, bela pengadaan, dan LPSE. Sekali lagi apresiasi yang setinggi-tingginya juga saya sampaikan kepada Kementerian BUMN yang turut melaunching pasar digital atau PADI. UMKM hari ini yang membuka pasar digital PADI UMKM, ini juga akan membuka kesempatan bagi UMKM untuk memperluas pasar dan bertransaksi dengan perusahaan-perusahaan BUMN. Saya kira ini
akan memberikan angin segar bagi UMKM. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Teten Mas Duki mohon tetap di atas panggung untuk acara peluncuran platform e-katalog laman UKM, dan kami mengundang untuk naik ke atas panggung untuk platform pasar digital UMKM, Padi UMKM, Menteri BUMN Bapak Erick Thohir, platform bela pengadaan Kepala LKPP Bapak Roni Dwi Susanto. Silakan untuk naik ke atas panggung. Peluncuran platform digital ini dengan cara menggunakan sensor telapak tangan bapak-bapak pada totem secara bersama-sama, mentaati protokol kesehatan COVID-19, tidak disentuh 10 cm di atas totem. Aba-aba dari saya, sikap sempurna dulu, dan kita akan lakukan hitungan mundur. 3, 2, 1. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Pasar digital UMKM bela pengadaan dan laman UKM telah diresmikan. Kami silakan Bapak-Bapak yang terhormat untuk bisa kembali ke tempat semula. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM adalah salah satu instrumen penggerak roda ekonomi di Indonesia. Pemanfaatan teknologi di era digital bagi UMKM dapat mendukung percepatan pertumbuhan sektor ini. Untuk itu, pemerintah melalui sejumlah lembaga seperti Kementerian Badan Usaha Negara dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP menghadirkan platform digital untuk memfasilitasi pengembangan UMKM di Indonesia. Inovasi hasil kolaborasi Kementerian BUMN dan seluruh BUMN menghadirkan Pasar Digital UMKM atau Padi UMKM. Padi UMKM merupakan platform karya anak bangsa yang dikembangkan oleh Telkom Indonesia yang menghadirkan beragam keuntungan seperti akses pasar BUMN, e-commerce skala lokal dan global, pembiayaan, dan insight peningkatan kualitas produk. Dilengkapi dengan fitur yang terintegrasi seperti Control Tower Dashboard, merupakan dashboard yang menyajikan informasi terkini terkait UMKM dan pembelanjaan BUMN terhadap UMKM secara rinci. Di dalam dashboard terdapat menu yang komprehensif, mulai dari summary yang memuat kesimpulan data dari perkembangan dan pertumbuhan UMKM, update data tren secara berkala, informasi transaksi B2B dan B2C, profiling UMKM, hingga report dan update pembiayaan UMKM dari masing-masing BUMN. Padi UMKM menyediakan wadah bagi BUMN bertemu UMKM melalui transaksi B2B, B2C, dan marketplace skala lokal dan ekspor. Merupakan platform digital enabler yang juga memiliki fitur agregator bagi kebutuhan pendanaan dan juga logistik pengadaan BUMN. Seluruh data transaksi di Padi UMKM tercatat dan terupdate secara berkala sebagai basis satu data Indonesia. Pemberian kredit yang diberikan kepada vendor-vendor BUMN dengan invoice sebagai agunannya. Semua vendor-vendornya sudah terverifikasi di BUMN tersebut. Dan merupakan total solution bagi UMKM. Pada awal merintis usaha ini kami kesulitan dari sisi promosi. Untungnya ada Padi yang udah bantu promosi produk-produk kami. Zaman semakin canggih, apalagi dengan adanya Padi, Pasar Digital Indonesia. Transaksi dapat kami lakukan secara digital. Kami bisa memperoleh feedback langsung dari customer yang dimana dapat menjadi masukan untuk kami untuk melakukan improvisasi ke arah yang lebih baik lagi. Inovasi LKPP melalui digital platform menghadirkan Bela Pengadaan, sebuah inovasi belanja pengadaan oleh LKPP,
memfasilitasi pengadaan langsung barang dan jasa yang anggarannya bersumber dari APBN atau APBD dengan nilai transaksi di bawah 50 juta rupiah. Dalam aplikasi Bela Pengadaan terdapat 6 kategori produk: angkutan, makanan, kurir, souvenir, dan alat tulis kantor. Seluruh transaksi di Bela Pengadaan dapat dipantau secara real time dan berkala melalui fitur riwayat transaksi. Selanjutnya, LKPP juga menyediakan laman UKM dalam portal pengadaan nasional atau inaprok.id. Laman UKM ini dikembangkan dalam rangka mendukung peningkatan peran usaha mikro dan usaha kecil dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Melalui laman khusus tersebut, pelaku usaha dapat melihat penjelasan infografis terkait peran dan partisipasi UKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, di mana sekitar 47% atau 180.000 UKM sudah berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah secara elektronik dalam kurun waktu 2008 sampai 2020. Pelaku usaha juga dapat melihat nilai pengadaan yang telah dicadangkan bagi UKM yang telah diumumkan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan atau SIRU sebesar 307 triliun atau 41% dari nilai total rencana pengadaan pemerintah di tahun 2020. Kemudian, nilai pengadaan secara elektronik yang telah dilaksanakan melalui UKM sebesar 56 triliun atau 26% dari nilai total transaksi pengadaan secara elektronik di tahun 2020. LKPP beserta seluruh stakeholder terus berkomitmen meningkatkan partisipasi UKM dalam pengadaan pemerintah. Seluruh inovasi dan sinergi dari berbagai lembaga ini diharapkan mampu mengakselerasi pertumbuhan UMKM Indonesia yang berdaya saing global sebagai penggerak ekonomi nasional. Kalian, selamat untuk peluncuran pasar digital UMKM Bela Pengadaan dan laman UKM yang juga tadi telah disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan dari jarak jauh. Selanjutnya, kami akan mengundang para menteri dan kepala LKPP untuk berkenan berdialog dengan para penggiat dan pelaku UMKM yang berada di rumah BUMN di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dan di sana sudah hadir pemandu acara kita untuk berdialog ini, Dian Ariswari. Silahkan Dian. Terima kasih Mbak Tia. Baik, selamat siang dan tentunya yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Menteri BUMN Bapak Erick Thohir, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bapak Teten Mas Duki, Kepala LKPP Bapak Roni Dwi Susanto, serta Bapak Ibu para undangan di Jakarta. Saat ini saya Dian Ariswari sedang berada di rumah BUMN Mataram Laman UKM bersama dengan 4 pelaku UMKM di Nusa Tenggara Barat. Dan langsung saja saya akan memperkenalkan keempat UKM tersebut. Yang pertama merupakan Nut Safir Lombok yang merupakan mitra binaan dari Bank BRI dengan produknya berupa kue biji-bijian khas Nusa Tenggara Barat. Pelaku UMKM yang kedua merupakan Intan Art Shop yang merupakan binaan dari Bank Mandiri dengan produknya berupa kain tenun khas Nusa Tenggara Barat yang juga dapat diolah menjadi tas maupun bahan-bahan kerajinan lainnya. Pelaku UMKM yang ketiga adalah Cukli Ledang Rey yang merupakan mitra binaan dari Bank BRI dengan produknya berupa kerajinan kayu khas Lombok atau Nusa Tenggara Barat. Kemudian pelaku UMKM keempat yang juga hadir pada kesempatan kali ini merupakan mitra binaan dari Bank Mandiri yaitu Art Shop Dharma Setia dengan produknya berupa kain tenun khas Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya pada kesempatan kali ini para pelaku UMKM ini akan berdialog langsung dengan para menteri serta kepala LKPP. Untuk itu saya ingin menyapa terlebih dahulu yang pertama, selamat siang Ibu dari Nut Safir Lombok. Selamat siang. Baik, mungkin bisa disapa terlebih dahulu para menteri serta bisa memperkenalkan produk yang Ibu miliki. Silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat
Bapak Menteri Koordinator Bapak Luhut, yang terhormat Bapak Erick Thohir, yang terhormat Bapak Teten, dan Bapak Roni, dan Bapak Ibu jajaran Menteri. Perkenalkan, nama saya Sayu Ubawati dari UD Safir, binaan dari Bank BRI. Baik, Ibu Sayu merupakan binaan dari Bank BRI dengan produknya yaitu kue biji-bijian khas Nusa Tenggara Barat ya. Baik, kami persilakan dengan hormat para menteri untuk bisa berdialog atau berbincang langsung dengan pelaku UMKM kami. Selamat siang Ibu. Bagaimana? Alhamdulillah Siang, sehat, Pak. Bu Sayu. Sehat Pak, sehat Alhamdulillah. Saya ingin tanya bagaimana dengan padi yang baru saja dilaunchingkan, secara penggunaan mudah atau tidak? Menurut saya sangat mudah Pak untuk bertransaksi langsung dengan customer. Selama ini sudah berapa kali transaksinya terjadi? Sudah puluhan kali Pak, lebih dari 70 transaksi dari seluruh penjuru negeri Pak, dari Jayapura, dari Medan, Lampung, Manado, kami sudah kirimkan produk yang dipesan. Alhamdulillah. Jadi ada peningkatan penjualan? Sangat meningkat Pak. Berapa persen kalau boleh tahu? Persennya aja bukan nilainya. Iya, untuk di masa pandemi ini peningkatan penjualan mungkin bisa sampai 80% Pak, karena di masa pandemi omset kami tinggal 20%. Jadi dengan adanya padi UMKM ini sangat membantu kami. Saya dan karyawan bisa bekerja kembali Pak setelah saya merumahkan karyawan beberapa bulan karena pandemi. Jadi kami sangat bersyukur Pak. Akses pendanaan juga dibantu? Dibantu dari program Dana Kur dari Bank BRI, dari awal usaha hingga saat ini. Alhamdulillah sudah dapat berapa? Dana Kur yang pertama 25 juta, sampai hari ini sudah 400 juta Pak. Oh alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih Ibu. Ya, alhamdulillah sudah bisa membuat rumah produksi dari Dana Kur Pak. Baik, mungkin bisa disampaikan juga sedikit Ibu, yang terakhir adalah harapan terhadap pemerintah dengan adanya program ini. Silakan. Baik. Kita tunggu sebentar, Bapak Ibu. Ini juga sudah disediakan Nut Safir cookiesnya, jadi silahkan dinikmati tentunya ya. Kemudian kita juga akan berbincang dengan pegiat UMKM berikutnya yang ada di Mataram, yaitu dari Intan Art Shop yang merupakan binaan dari Bank Mandiri dengan produknya berupa kain tenun khas Nusa Tenggara Barat. Kita akan langsung saja menyapa. Selamat siang Bapak. Siang. Baik, silahkan mungkin bisa menyapa para menteri yang ada di Jakarta sekaligus juga memperkenalkan diri. Ya, yang saya hormati kepada Bapak Menteri di Kabinet Indonesia Maju, perkenalkan nama saya Muhammad Nizam Helmi, saya dari Intan Art Shop. Di sini saya bergerak dalam bidang usaha kain tenun songket atau kain tradisional khas Lombok. Di sini saya mulai usaha saya dari sejak tahun 2009 hingga saat ini. Dan saya dari Mitra Binaan Bank Mandiri. Baik, sudah cukup lama ya Bapak Nizam ya. Kami persilakan tentunya kepada para menteri serta kepala LKPP untuk bisa berbincang secara langsung dengan Bapak Nizam. Halo. Ya, halo Pak. Gimana Pak, senang dengan program padi dan laman khusus UMKM? Senang sekali Pak. Ada rencana apa untuk diharapkan apa penjualan untuk seragam kantor, seragam kementerian, Pemda atau BUMN, punya model nggak? Yang untuk cocok saat ini, untuk kantornya Pak Erik nih, Kementerian BUMN. Untuk saat ini masih belum ada sih Pak, tapi rencana ke depannya pasti ada. Karena saya harap semua kantor dari Dinas BUMN memakai kain khas tradisional khas Lombok. Ya bagus tuh, nanti
ajukan aja misalnya seragam untuk Garuda begitu ya, gitu. Iya. Nanti saya bantu desainernya ya. Ya, terima kasih Pak. Ya supaya nanti tenun Lombok bisa mendunia ya kan. Amin. Jadi, Bapak pasti nanti penjualannya meningkat. Ini Pak Eriknya ada, ditagih aja Pak. Ya makasih ya. Sekarang pembinaan apa aja yang dilakukan di sana? Desainernya sudah ada nggak bantuan desainer, bahan baku begitu? Untuk saat ini kita masih cuma dibantu modal, tapi untuk pendaftaran di Padi UMKM sama bela pengadaan ini sudah terbantukan sekali oleh pihak Bank Mandiri. Sudah terbantu ya? Iya. Nah ini untuk mengembangkan motif tenun ikatnya, apakah ada bantuan desainer begitu? Belum? Untuk saat ini kita masih mendesain motifnya sendiri Pak. Masih belum sendiri ada ya? bantuan Ya. dari desainer. Kalau bahan baku cukup? Kalau bahan baku masih cukup. Cukup ya? Oke, terima kasih. Iya. Iya, Pak Roni. sama-sama Pak. Terima kasih Bapak. Nah mungkin Bapak Nizam bisa berbagi sedikit manfaat yang sudah dirasakan selama ini karena kan sudah terdaftar di bela pengadaan. Iya. Bisa dibagikan juga tentunya. Nah, tentunya saya berharap kepada teman-teman pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendaftarkan dirinya di program bela pengadaan ini. Karena saya sendiri merasakan sangat terbantukan sekali seperti orderan meningkat, penjualan meningkat. Makanya dari itu mari teman-teman ikut mendaftarkan diri di bela pengadaan ini. Dan mari kita berdoa bersama-sama semoga pandemi COVID-19 ini segera selesai dan kita bisa berusaha seperti biasa lagi. Terima kasih. Amin, terima kasih. Baik, demikianlah tentunya perbincangan kita dengan para pegiat UMKM di Rumah BUMN Mataram Laman UKM. Dan juga tidak lupa saya mengingatkan untuk Bapak Ibu untuk tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19. Jangan Dian, lupa juga ya. Sebentar Dian, mungkin kita beri kesempatan kepada Pak Roni, mungkin ingin mengajukan pertanyaan kepada para penggiat dan juga para pelaku UMKM di sana. Pak Roni silakan. Terima kasih. Baik, silakan Bapak Roni. Terima kasih. Selamat siang Bapak dan Ibu. Pak Nizam tadi sudah menceritakan bela pengadaan. Apakah Pak Nizam sudah mengikuti program bela pengadaan juga? Alhamdulillah sudah Pak. Bahkan saya sudah mendaftarkan diri saya di bela pengadaan Pak. Mudah tidak Pak persyaratan untuk mendaftarkan? Oh sangat mudah sekali Pak. Karena semua dokumen-dokumen dan keperluan lainnya sudah terinfokan sangat jelas oleh mitra bank kami yaitu Mandiri. Saat ini dengan Bapak ikut bela pengadaan, sudah ada tidak manfaatnya atau keuntungan yang Bapak peroleh selain dari Bank Mandiri berupa permodalan dan tadi Pak Teten menawarkan bantuan desain, siap malah mendukung untuk desain-desain itu dijual ke BUMN. Tapi dengan program bela pengadaan yang memang kita khususkan UMKM di bawah 50 juta transaksi, Pak Nizam setelah mendaftar ada tidak pemerintah atau Pemda di Mataram yang memesan ke Bapak melalui bela pengadaan? Alhamdulillah ada Pak. Saya berterima kasih sekali kepada Bapak Presiden Joko Widodo beserta Kabinet di Indonesia Maju karena sudah menangani dengan baik di COVID-19 ini khususnya untuk UMKM dan saya berterima kasih sekali kepada Pemprov NTB beserta Bank Mandiri karena sudah berbelanja di tempat saya melalui bela pengadaan. Terakhir mungkin izin untuk Bu Sayu. Ya. Bu Sayu, apa kira-kira pesan Ibu untuk rekan-rekan pelaku UMKM dan kepada pemerintah khususnya pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar belanja di UMKM? Terima kasih. Jadi harapan kami kepada pemerintah supaya berbelanja membela beli produk dari UMKM. Itu harapan kami Pak, karena dengan dimulai dari BUMN, produk kami akan lebih bisa dijual. Untuk teman UMKM sendiri Bu, mungkin ada Ibu yang
memanfaatkan. Pak, ya. Jadi saya juga berharap teman-teman UMKM bisa bergabung di Padi UMKM karena saya juga merasakan manfaatnya sangat luar biasa Pak di sini. Produk saya bisa dikenal di seluruh Indonesia. Jadi harapan saya teman-teman UKM di Nusa Tenggara Barat dan di Indonesia semuanya bergabung di Padi UMKM karena manfaatnya sangat luar biasa untuk pemulihan ekonomi di masa pandemi ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih tentunya Bapak Roni, Kepala LKPP, dan demikianlah tentunya perbincangan kita dengan para pelaku UMKM di Rumah BUMN Mataram, Laman UKM. Dan jangan lupa juga tentunya sekali lagi kami mengingatkan untuk Nut Safir Cookiesnya sudah tersedia di Jakarta, di tempat Bapak Ibu sekarang bisa dinikmatin tentunya ya. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dan merdeka. Kembali ke Jakarta bersama dengan Mbak Tia. Terima kasih Dian dan juga tetap jaga kesehatan. Terima kasih untuk para pelaku dan penggiat ekonomi di sana, para pelaku UMKM. Terima kasih juga kepada para menteri dan juga kepada kepala LKPP. Nah, acara berikutnya adalah kita akan berfoto secara virtual. Saya akan meminta nanti yang pertama melambaikan tangan, lalu yang kedua mengepalkan tangan. Untuk itu kami mohon semuanya berdiri. Luhut Binsar Panjaitan juga mohon berdiri Pak. Kita akan melaksanakan 2 sesi foto ini secara fisik dan juga secara virtual. Hitungan dari saya. Yang pertama, melambaikan tangan. Tangan dilambaikan semua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Turunkan tangannya. Mengepalkan tangan. 1. Tunggu kameramennya biar naik ke atas biar lebih bagus. Ya, ini ada siaran ulang. Ini namanya artis semua di sini. Ya. Kita mulai lagi. 1, 2, 3. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Dengan demikian acara perluasan pasar UMKM untuk percepatan pertumbuhan ekonomi lokal ditandai dengan peluncuran pasar digital UMKM Bela Pengadaan dan Laman UKM telah selesai. Terima kasih kami aturkan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang telah berkenan untuk menyaksikan seluruh rangkaian jalannya acara peluncuran ini, para Menteri dan juga Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala LKPP dan hadirin yang telah menyaksikan acara ini baik secara fisik maupun secara virtual dan juga teman-teman yang hadir menonton dengan setia di TVRI. Dirgahayu Republik Indonesia ke-75, Merdeka, Indonesia Maju, UMKM Maju. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri acara virtual ini. Sampai jumpa. Wakil Menteri dimohon untuk tetap berada di dalam ruangan ini. Silakan duduk kembali untuk langsung mengikuti acara konferensi pers juga menggunakan Zoom. Jadi Pak Erick Thohir, Pak Teten Mas Duki, juga Kepala LKPP dan juga Wakil Menteri silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang ingin menyaksikan juga boleh untuk menyaksikan. Kita akan melaksanakan press conference langsung di tempat acara ini. Boleh duduk kembali. Dan kita nanti akan segera tersambung dengan rekan-rekan wartawan yang akan hadir secara virtual melalui Zoom. Sekali lagi, Bapak-Bapak Menteri silahkan duduk kembali. Kita akan langsung, mau foto dulu, silahkan foto. Kita ada konferensi pers. Boleh duduk kembali, yang undangan lainnya juga boleh menyaksikan, hanya sebentar saja konferensi persnya. Silakan Pak untuk dipandu. Kita tidak akan lama-lama karena Bapak-Bapak juga harus nanti mengikuti sesi penurunan bendera dan lain sebagainya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menteri BUMN Pak Erick Thohir, Bapak Menteri Koperasi UMKM Bapak Teten Mas Duki. Kemarin kita ketemu Pak di Zoom meeting siang-siang. Lalu Kepala LKPP Bapak Roni Dwi Susanto, Bapak Wamen 1 Pak Budi Sadikin, Bapak Wamen 2 Pak Kartiko Atmojo atau Pak Tiko,
Di sebelah Pak kita ada teman-teman wartawan yang beberapa mereka mengajukan pertanyaan untuk Bapak Ibu. Jadi saya sudah rangkumkan pertanyaannya supaya cepat saja karena waktunya juga terbatas. Yang pertama untuk Pak Erik, pertanyaannya adalah bagaimana wujud dukungan BUMN dan pemerintah terhadap UMKM di masa pandemi ini, khususnya dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Apa saja yang sudah dan akan dilakukan ke depannya untuk membangkitkan usaha UMKM ini, Pak? Ya, saya rasa kalau kami di BUMN sejak awalnya pandemi COVID-19 terjadi, kita sudah bilang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, proyek-proyek strategis yang ada di BUMN tetap kita jalankan. Karena itu memang suka tidak suka pada saat ini apa yang dilakukan pemerintah dan BUMN ini menjadi penyeimbang daripada pertumbuhan ekonomi yang saat ini sedang menurun. Yang kedua, kami juga melakukan banyak kegiatan konkret. Contoh yang kemarin sudah dikerjasamakan dengan Pak Menteri Koperasi dan UKM, Pak Teten, bagaimana kita memastikan tadi tidak hanya pendanaan dari ultra mikro dan UMKM, kita akan pastikan selalu terjaga, tetapi juga kita terus membuka akses yang lebih besar kepada UMKM. Contohnya program padi tadi, di mana untuk pengadaan 250 juta sampai 14 miliar, kita sudah mengeluarkan peraturannya juga, tidak ada lagi BUMN yang ikut tender. Jadi ini kita membangun ekosistem yang sehat untuk UMKM juga. Kemarin juga kita menandatangani kerjasama dengan Pak Teten, salah satunya mensinergikan kegiatan Smesco dan juga Sarinah, di mana Smesco lebih banyak memfokuskan coaching ya supaya bisa produknya di-upgrade. Tetapi kita di Sarinah nantinya lebih memastikan pemasaran. Karena kalau masalah pembiayaan kan sudah jalan dengan baik. Nah, hal-hal ini apakah cukup? Tidak. Karena itu kami di BUMN dalam bekerja sama dengan UMKM adalah suatu keharusan dan keberpihakan. Jadi ini bukan sesuatu yang hanya lip service atau wacana, tapi kita sudah pastikan ini sebuah keharusan dan keberpihakan yang jelas agar tadi kondisi UMKM ultramikro lebih baik lagi. Ya, terima kasih Pak Erik. Jadi langkah-langkah dari Kementerian BUMN ini merupakan langkah nyata Pak ya untuk supaya pemberdayaan masyarakat, ekonomi lokal itu semakin maju. Terima kasih Pak Erik, semoga sukses dengan padinya. Kementerian BUMN tetap mensupport ekonomi lokal Pak. Pertanyaan berikutnya Pak dari katadata.id untuk Pak Teten. Bagaimana harapan Bapak tentang kontribusi UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi nasional Pak Teten? Silakan Pak. Ya, saya kira pemerintah menyadari bahwa untuk pemulihan ekonomi nasional memang UMKM-nya dulu harus pulih. Kenapa? Karena 99% pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM dan penyerapan tenaga kerjanya 97%. Karena itu maka hampir sebagian besar program pemulihan ekonomi nasional diarahkan untuk UMKM. Dan ini masih akan terus berlanjut. Saya kira Pak Erik juga bersama kami dari Komite PEN dan Kementerian juga terus diminta mengembangkan gagasan-gagasan baru untuk mendorong UMKM ini segera bangkit. Yang sudah kan tadi seperti saya sudah sampaikan dari sisi pembiayaan baik yang sudah bankable maupun dan bankable sudah kita address. Nah sekarang memang kita dari sisi permintaannya karena banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, banyak masyarakat yang kehilangan penghasilan, daya beli menurun, maka sekarang permintaan kita dorong lewat belanja
pemerintah dan BUMN. Saya kira bantuan Kementerian BUMN lewat padi ini juga akan sangat membantu UMKM untuk segera pulih. Nah, termasuk tadi dengan laman khusus UMKM di e-katalognya LKPP ini juga akan mempercepat, mempermudah belanja-belanja produk UMKM. Saya kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih Pak Teten. Jadi memang UMKM ini memang yang paling terpuruk Pak dalam pandemi COVID ini, jadi sangat memprihatinkan. Jadi inisiatif dari Kementerian BUMN dengan padi dan LKPP dengan laman UMKM itu semoga mendorong kembali percepatannya seperti itu Pak Tetennya. Sementara kita juga melakukan banyak hal lagi yang untuk terus mendorong UMKM semakin maju seperti itu. Yang terakhir Pak, dari medcom.id untuk Pak Roni Pak. Ada 2 pertanyaan Pak Roni, dapat 2 nih Pak. Yang pertama adalah dengan adanya aplikasi bela pengadaan ini, harapan kedepannya seperti apa Pak? Baik bagi pelaku UMKM maupun pengguna aplikasi, itu yang pertama. Lalu yang kedua Pak, target dari aplikasi tersebut menyasar UMKM yang mana? Itu 2 pertanyaannya Pak, silakan Pak Roni. Oke, terima kasih. Jadi terkait dengan yang tadi sampaikan nyambung Pak Teten, Pak Erik tadi sebenarnya. Belanja saat ini adalah belanja pemerintah yang didorong. Dan pemerintah Pak Presiden melalui peraturan Presiden juga sudah mewajibkan pimpinan lembaga kepala daerah untuk belanja menggunakan ada sebanyak-banyak paket untuk usaha kecil di bawah 2,5 miliar sesuai dengan kemampuan teknis. Sehingga LKPP merasa bahwa ini harus didorong melalui aplikasi yang mudah, pendaftaran yang sederhana, yang tidak meninggalkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitasnya. Jadi kita sasar seluruh UMKM yang punya potensi dan kemampuan memenuhi belanja pemerintah. Otomatis juga kenapa kolaborasinya dengan Pak Teten juga, karena harus ada yang membina UMKM terkait dengan standar produk, terkait dengan kualitas, termasuk jumlahnya. Kalau pemerintah sudah pesen tapi mereka tidak bisa memenuhi standar, akhirnya diambil lagi oleh orang lain. Terus kemudian yang kedua adalah kita mencoba melakukan transformasi digital pengadaan. Sehingga kita juga melatih teman-teman UMKM untuk bisa melakukan digitalisasi dengan cara yang sederhana dan kita pandu dengan teman-teman UKPBJ atau lembaga pengadaan secara elektronik di daerah-daerah. Kami mudahkan mereka untuk bisa mendaftar dengan mudah dan kita yakinkan gampang NPWP sama KTP dan cashless. Sehingga harapan kami, ayo kita mulai ini gitu Kak. Dan mereka punya peluang besar. Dan yang lebih penting lagi tadi disampaikan di akhir, Menteri, Kepala Lembaga, Pemerintah Daerah, dorong untuk pengadaan nilai-nilai di bawah 200 juta, di bawah 50 juta dengan menggunakan aplikasi dan usahakan untuk menggunakan produk dalam negeri. Itu sasarannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Roni. Jadi kita bina UMKM-nya, kita kasih standar yang bagus, lalu kita juga meminta kepada kementerian, lembaga, Pemda untuk bisa memanfaatkan ini, sehingga semua ekosistem bisa berjalan lancar dan ini buat kemajuan Indonesia. Saya rasa itu semua Pak. Saya rasa sekian Bapak Ibu, terima kasih buat preskon pada hari ini. Semoga kita semua senantiasa sehat dan tetap produktif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para Kepala LKPP silakan untuk berkunjung ke ruang sebelah. Di sana ada para penggiat dan pelaku UMKM. Silakan untuk ditinjau dan mungkin diajak berbincang-bincang. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian yang telah mengikuti acara peresmian perluasan pasar UMKM untuk pertumbuhan ekonomi lokal.